Pak Jokowi selama di acara itu tidak senyaman misalnya pada waktu acara nonton bola sama Pak Erik sama Pak Prabowo gitu. Pilpres sekarang ini adalah pilpres yang paling islami di Indonesia. Apa tuh? Gimana Mas? Karena azasnya adalah sami'na wa ata'na. Artinya urusan U20 ini kan harga diri. Kenapa saya percaya itu harga diri? Karena waktu di PAN itu kelihatan banget ekspresinya Pak Jokowi itu marah gitu, lepas gitu udah. Kita masuk ke tema kekinian. Iya, engineer. Ke tema kekinian. Iya, makanya. Buka Instagram dulu, Instagram. Oke, ini kita lihat money engineering. Makanya kata Gus Ipang kan selalu perlu. Kita mulai dari acara PDI ini aja nih. PDI. Pidato presiden. Ya, ini penting untuk membaca kekinian. Ini Gus, ini gua kasih pengantar dulu sebentar. Ini kan orang pengen tahu Pak Jokowi ini beneran apa nggak sih muji dukung Ganjar apa enggak sih? Sebagai orang yang berada di dekat presiden nih Gus Ipang. Betul. Dan betul. Gimana sih Pak Jokowi, apa sih mau ditunjukin Pak Jokowi gitu dengan kata-kata, dengan gesturnya? Coba kita putar bagian dari cuplikan pidato presiden kemarin 24 Juni. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya ulangi. Tadi telah kita dengarkan calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, pilihan wali kota dan pilpres. Karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarnoputri jelas. Saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Untuk menang. Mantap, gimana Gus? Saya tidak akan ulangi pernyataan Bu Mega. Selamat dan semangat berjuang. Nah, selamat berjuang untuk menang, semangat berjuang untuk menang. Itu ada satu opsi, opsi yang lebih dahsyat lagi. Mari kita menangkan. Nah, ada levelnya beda-beda. Oh, beda ya. Ada itu entry level. Ada intermediate, ada advance. Kalau ini intermediate aja belum nih ya. Gak tahu ya. Mungkin Gimana Anda membaca Gus? Ini karena ada dua hal at least. Pertama, presiden bilangnya calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Calon presiden dua kali. Calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Presiden nggak bilang calon presiden kita semua. Yang kedua tadi. Kalau saya melihat gini, Pak Presiden itu kan a man of symbol ya. Jadi tipikal orang Solo ya, pasti kan Jawa lah ya, pasti semua simbolisasinya mantap banget. Yang kedua, beliau memang pasti kalau saya bilang menjaga bahwa ini kan presiden gitu loh, nggak kepengen terlalu vulgar, ya kan. Jadi ada hal-hal itu yang memang harus dijaga. Cuman itu kan verbal. Tapi kalau bahasa tubuh, ekspresi wajah, itu yang tidak bisa ditipu. Jadi mungkin kalau verbal itu sudah disiapkan teksnya kan. Beliau akan ngomong apa udah bisa. Yang tidak bisa disiapkan kan adalah ekspresi wajah. Di saat Bu Mega ngomong, ya kalian lihatlah ekspresinya Pak Jokowi seperti apa gitu. Nah, gestur itu, karena saya tadi itu 22 tahun ngurusin gestur, ngurusin ekspresi. Jadi ada hal-hal yang saya lihat, wah ini kelepasan juga gitu loh. Nah, saya melihat kenyamanan Pak Jokowi selama di acara itu tidak senyaman misalnya pada waktu acara
nonton bola sama Pak Erik sama Pak Prabowo gitu. Nah itu kan dua hal yang berbeda gitu loh. Atau musra. Atau musra gitu kan. Acaranya El Muncas ini. Itu, acaranya El Muncas itu dahsyat bener itu. Terlepas bener. Lu lihat itu tuh Mas? Iya, dan apalagi waktu di PAN juga sama yang aku ngomong di acara PAN yang beliau ngomong tentang U20. Oh, yang koalisi. Capek ngurusin bola itu ya. Iya, itu. Nah, menurut aku memang ada beberapa hal yang unik dari Pak Jokowi ini ya. Kelihatan tadi gue bilang kan, Pilpres sekarang ini adalah Pilpres yang paling Islami di Indonesia. Apa tuh? Gimana Mas? Karena azasnya adalah sami'na wa ata'na. Artinya tunduk dan patuh. Jadi semua ketua umum dan semua capres itu semua tunduk dan patuh. Jadi ya menurut gue menarik ya. Tadi pesannya Pak Jokowi berarti sebagai presiden, bukan sebagai kader PDI dong berarti tadi. Kalau dia sebagai kader PDI pasti akan bajunya merah. Oh. Kalau sebagai kader PDIP pasti nggak akan pakai tanda lencana kepresidenan. Sebagai petugas partai ya. Jadi ya harus kita sikapi bahwa itu memang sebagai presiden. Iya kan? Datang juga sebagai presiden gitu loh. Jadi ya, dan itu juga membuat Pak Jokowi menjadi lebih tenang kan, lebih nyaman. Kalau pakai ini nggak mesti harus punya kewajiban untuk secara frontal berkampanye untuk satu kandidat gitu kan. Tapi memang kelihatan bahwa bahasa tubuhnya Pak Jokowi ya ada batasan. Ada batasan ya. Iya dong. Kelihatan lah. Dari gesturnya, ngomongnya kan jelas. Semangat berjuang untuk menang. Kalau itu sebagai kader partai pasti akan mari kita menangkan Pak Ganjar. Itu kan akan lebih clear ya. Seperti Bu Mega lakukan dan Mbak Puan lakukan kan, kayak gitu kan? Iya. Menang. Clear, message-nya nggak perlu ada interpretasi lagi. Iya. Tapi kan itu sekali lagi pilihan. Memilih datang ke situ sebagai presiden atau memilih kita gitu sebagai kader partai. Baru lagi hidup itu kan pilihan, Bos. Baru lagi perspektif. Dan double jobnya Pak Jokowi yang menyelamatkan dia juga kan. Harus iya kan sebagai kader partai dan sebagai itu dia bisa pilih. Iya. Oke. Menarik juga ya. Itu ya iya ya. Jadi Pak Jokowi itu sebenarnya meskipun kata orang nggak bisa dibaca, sebenarnya bisa dibaca, Gus. Bisa nggak sih membaca Pak Jokowi itu sebenarnya? Bisa ya. Dari Gus Ipang lah yang paling tahu. Iya, karena Pak Jokowi senyum aja belum tentu senyum katanya. Ketawa aja belum tentu ketawa. Bersama aja belum tentu bersama gitu kan, orang banyak bilang gitu, Gus. Bener nggak tuh? Kan yang paling gampang gini. Setelah acara Ratas Borobudur yang mana ada Pak Erik dan seluruh teman-teman Injourney diundang, Pak Ganjar juga datang walaupun terlambat. Terus Pak Ganjar posting makan barengan Pak Jokowi. Iya kan? Setelah postingannya Pak Ganjar datang ke acara Ratas. Ratas diposting, makan diposting. Kalau orang nggak jeli, itu pasti akan dianggapnya setelah Ratas diajak makan. Padahal itu hari yang berbeda. Jadi ya nggak ada yang salah. Kalau itu kan masalah menggiring opini ya. Jadi cerdas gitu timnya Mas Ganjar untuk masuk ke ranah situ. Tapi kemudian sama Pak Jokowi diklarifikasi, oh enggak kok itu makan udah kejadian seminggu yang lalu gitu loh. Nah, ngerti nggak? Nah kalau aku melihat kenapa Pak Jokowi mesti mengklarifikasi misalnya gitu kan? Kenapa perlu diklarifikasi? Nah, yang lebih menarik lagi bukan itunya, adalah di hari apa? Sabtu besokannya lagi di Hambalang tiba-tiba diajak makan bareng. Oh iya betul. Itu kan runutan ya semuanya. Dan menurut gue itu keren gitu loh. Cara Pak Jokowi untuk menghandle. Kalau nggak ngapain tiba-tiba ujuk-ujuk diajak makan siang barengan gitu. Iya. Di tengah lagi forum Pemret kan, lagi ada sama. Artinya ini para messengers opini publik semua ada di depan dia kan. Dan in the middle time dia dipanggil presiden. Iya. Kan orang melihatnya jangan ke situ. Itu tadi
di tengah-tengah makan siang dengan forum Pemret, Heeh. mendadak dipanggil. Dan forum Pemretnya nungguin. Kan gile gitu. Itu wah sadis sih. Iya ya. Kepikir juga nggak apa ya, bisa jadi Pak Jokowi lagi ditanya Pak Prabowo lagi ngapain, lagi sama forum Pemret, wah bagus nih, ajak sini aja biar heboh. Kan kita nggak tahu gitu. Tapi memang politik komunikasi politiknya Pak Jokowi kan juara banget gitu ya. Padahal kalau Pak Prabowo udah datang ke Bogor juga belum tentu hal yang penting-penting amat juga yang diomongin mungkin mungkin. Gimana? Iya. Dan Pak Jokowi itu belakangan ini selalu ada gini Mas, resiprokal. Misalnya ketika kemarin abis acara PDIP, terus katanya Adian Napitupulu, Bang Adian men-spill kan, katanya waktu di pasar belusukan Pak Jokowi udah sebut Ganjar. Besokannya ngundang Pak Prabowo ke istana. Ya, waktu itu abis ngajak makan Pak Ganjar, undang. Besokannya ngajak Pak Prabowo ke Buddha Suci, rumah sakit. Gitu selalu ada kayak nggak pernah kasih favor ke yang bold ke satu orang gitu. Iya. Dan menurut gue sih memang bagus ya. Sebagai presiden memang harusnya tidak boleh begitu. Jadi yang kita tahu memang Pak Prabowo itu awalnya kan nggak akan pernah mau maju kalau tanpa support penuh dari Pak Jokowi kan. Nah tapi kok maju terus juga gitu. Sampai akhirnya ya kayaknya gue akan maju terus gitu. Walaupun tetap semuanya samina wato. Nah tapi ya berbeda banget ya. Pak Prabowo sekarang sama Pak Prabowo masa lalu berbeda. Dan itu membuat beliau nyaman gitu loh. Wah di Buddha Suci, di Malaysia aja orang kan berpikir wah ini dimarahin ya. Lu ada di situ ya? gue di Malaysia itu kan orang berharap dia ditegur. Oh, setelah Shangri-La Dialogue. Setelah Shangri-La Dialogue di Singapura. Tapi kan faktanya kan enggak. Iya kan? Ketawa-tawa. Jadi ketawa-ketawa gitu loh. Jadi ya beberapa kali itu kan dimentahkan terus. Pada waktu itu Mas Hasto bilang, wah ini udah offside lah Pak Prabowo begini. Tapi ternyata faktanya enggak. Ya, terus Adian ngomong begini, faktanya enggak. Si siapa namanya? Butet. Ya kan? Nah itu juga menurut gue itu juga salah sih. Kalau itu blunder sih. Karena di acara partai yang temanya tentang persatuan. Ya, Bung Karno ini puncak hari Bung Tentang Karno. gotong royong. Iya, tentang persatuan ngomongnya kayak begitu. Jadi menurut gue sih blunder. Dan itu direspon bagus sama Pak Prabowo ya. Prabowo tuh ngeresponnya waktu itu kalau nggak salah yang gue baca cuman ngomong saya suka sama Mas Butet karena lucu orangnya. Lucu, iya. Iya dan ke bawahnya Pak Prabowo tuh nggak ada yang respon berlebihan sih memang. Ya, karena memang positioningnya emang mau dibikin seperti itu. Menarik sih gue. Menarik. Membaca. Ini menarik banget. Iya. Tapi memang Pak Jokowi mau memelihara ambiguity itu ya Mas ya? Atau Anda lihat Pak Jokowi lebih nyaman sama siapa? Gitu nih. Mana yang Pak Jokowi yang jujur, mana yang Pak Jokowi engineering? Ini dalam konteks sebagai komunikasi politik ya? Komunikasi politik ya? Iya. Jadi ini kan perjalanannya kan panjang ya sebenarnya. Dari awal nih Pak Jokowi kan sangat Pak Ganjar ya. Ganjar banget. Iya. Kita selalu melihat rambut bahwa putih kan. Kalau nggak ada tujuannya dong. Beliau ngomong tentang rambut putih apa segala macam. Walaupun kita juga tahu siapa yang nginjek kata-kata itu. Jadi di siapa, GBK Mas? gitu kan. Siapa Mas? Udahlah, nggak jauh-jauh. Kasih lah. nama dulu dong. Apa ini inisialnya inisial. Gue pengen tahu juga. Jadi memang itu kan adanya di GBK ya pada waktu itu. Pertama kali ngomong seperti itu. Nah, kerasa sekali bahwa kemudian menjadi berubah. Kalau saya melihatnya gini, ini beberapa kawan-kawan cerita ya, kawan-kawan pimpinan parpol nih cerita gitu, ngomong ke presiden, kayak urusan U20. Urusan U20 ini kan harga diri. Kenapa saya percaya itu harga diri? Karena waktu di PAN itu kelihatan banget ekspresinya Pak Jokowi itu marah gitu. Lepas gitu udah. Nah di situ gue bisa melihat bahwa ini memang dalam banget. Jadi kalau orang-orang bilangnya gini, ini Mas Ganjar ini ya, ini kan anak emasnya Pak Jokowi. Tapi dalam urusan U20, Mas Ganjar ini bisa tiba-tiba
rujukannya berubah. Gua masih presiden aja, tegak lurus lu nggak sama gue. Kira-kira begitu. Ngerti nggak? Gimana gua nggak jadi presiden? Ada hal seperti itunya kalau saya ngelihat dalam bacaan komunikasi politiknya. Ada kekecewaan ya. Oh, Dan iya. itu nggak bisa ditutupi Nggak dengan bisa, karena saya ngelihat mata kepala saya sendiri betapa galaunya beliau pada waktu di PAN. Dari situ kelihatan banget. Jadi PAN itu, Bang Zul bilang, saya, Bang, ini Bapak nggak mau ngomong, nggak mau sambutan. Terus? serius lu Bang. Iya. Waktu itu ada salah satu petingginya ngomong begitu, saya bilang, ya udah, bilang gini aja. Nanti Bang Zul pada waktu ngomong, Bang Zul bilang, ini saya nggak minta Bapak untuk kasih sambutan, tapi Bapak semangat, tapi kader-kader kami kepingin banget dengar suara Bapak menyemangati. Udah. Karena nggak mungkin lah Bapak nggak mau. Terus ya udah begitu. Gimana ceritanya presiden datang gak kasih sambutan? Iya, makanya. Malah PAN-nya yang dibully nanti kan. Iya. Presiden gak kasih ngomong, lu kurang ajar gitu kan kata orang. Dan dipanas-panasin dikomporin sama Gus Miftah sebelumnya juga. Oh. Iya. Gus Miftah ini kan wokis juga nih. Kiai Gondrong ini ya. Kemarin kita survei, itu dia memang head to head sama Ustadz Abdul Somad. Somad. Abdul Somad. Oh mantap dong. Oh iyalah. Jadi Kan tadinya 5 tahun lalu kan nggak begitu kondisinya kan. iya. Abdul Somad ada di puncak rantai Jauh. makanan lah. Sekarang udah mirip banget udah. Ya udah. Kemarin kita survei kan, kita setiap sebulan sekali kan selalu survei online. Iya. Termasuk persepsi-persepsi tersebut. Nah kembali ke tadi masalah politik. Nah kalau saya bilang Pak Jokowi itu memerankannya dengan sangat hati-hati karena gamenya masih panjang bos, Iya, masih November, Iya. iya kan, jadi ya naikin turunin, menurut gue keren sih. Termasuk kita pernah teliti ya, waktu bahkan kita sempat compare gitu ya, waktu Mas Ganjar dideklarasikan jadi calon presiden 21 April, 1 hari jelang Lebaran. Mas Ganjar kemudian kan ikut Pak Jokowi hari itu ke Solo naik pesawat bersama, naik mobil bareng, besokannya sholat Id. Ada foto ketawanya nggak? Itu belum tentu, Kayaknya kayak enggak ya. Iya. Dan Mas Ganjar posting 9 postingan Mas, 9 postingan tuh. Ya. Nani Pak Jokowi nggak ada satupun. Ya. Ada satupun waktu sholat Id bareng, itu pun Mas Ganjarnya ada di belakang. Dan captionnya saya dan Ibu Negara melaksanakan sholat Id gitu. Ya. Malah Pak Prabowo yang notabene tamu datang ada postingan sendiri. Postingan khusus. Dan diterima makan bersama keluarga di meja makan keluarga yang kayaknya hampir nggak pernah diposting ya. Di Itu ruang sumber, private ya soalnya. di Rumah sumber. Iya. Itu gimana lu membacanya tuh? Wah, gue membacanya clear banget. Pak Jokowi tadi a man of symbol. Jadi semua itu simbolisasi Jawa tuh kenceng banget. Jadi kita bisa lihat dari gestur. Postingan tadi antara postingan Mas Ganjar sama Pak Jokowi itu aja kelihatan gitu. Nah kalau sama Pak Prabowo tuh kelihatan banget. Lebih kelihatan lagi menurut gue karena anak-anaknya juga terlibat. Anak ya. Iya dong. Pak Jokowi ini kan nggak semua hal harus beliau sendiri, iya kan? Kan anak-anak juga. Kalau anak misalnya Gibran ditegur, dipanggil ke Jakarta, wah ini nggak boleh terlalu vulgar. Kaisang yang main. Kaisang bukan kader. Kaisang bukan kader, bebas kan? Iya juga ya. Mau marahin gimana kawan kan? Nasi apa? Nasi. Iya. Satu. Nggak cukup kasih nasi pakai kaos. Iya, Div bukain itu dong yang Pak Prabowo di tempatnya. Kaos masih nggak cukup juga di Korea pakai kaos lagi gitu kan. Iya, betul, Menurut gue betul. sih dahsyat ya komunikasi politik. Kemarin mengundang Pak ya ini terakhir ya. Oh, ini cuma lo mau nunjukin bahwa lo ada di situ. Ya, kita lihat nih Pak Prabowo dulu lah ya. Ya, Karena ya. udah kebuka. Nih lihat appearance-nya seperti ini. Coba ke bawah lagi Div, kita sisir aja. Nih. Terus Mas Gibran. Itu PMI itu. Ya, begitupun Mas Gibran memposting hal yang sama ya. Postingan yang sama di ininya. Terus Nih. ini dengan Pak Erik dan Pak Prabowo berenang. Berenangnya artinya apa nih? Kenapa baunya Ustadz Abdul Somad tuh di vlog ketahuan lu. Buka terus bawah. Terus sama Pak Jokowi banyak sekali appearance-nya. Oh, ada naik. Lo mesti ngelihat Ini ada Gus Miftah ya? Ini. Ini Itu lo harus lihat.
Jadi jadi si batiknya Pak Jokowi ini simbol. Bukan sembarang batik. Ternyata Jokowi pakai batik Parang Curigo waktu bertemu PM Malaysia. Parang Curigo bukan batik biasa. Itu nama lain dari bilah keris tanpa warangka. Namanya batik Parang Curigo. Jadi batik Parang Curigo itu Prabawa. Namanya memang Prabawa. Jadi kenapa dia pakai batik ini saat ngajak Prabowo ke luar negeri? Nah kan itu kita mesti baca juga nih. Prabowo. Otak-atik gatuknya ini. Iya. Kita kan orang yang nggak ngerti anggapnya batik aja kan, just batik aja. Itu. Oke, coba kita sisir lagi, Dev. Ini pesan kayak ngerti lah pasti ya. Iya lah. Ya kayak ente rakyat jelata yang kagak ngerti ini juga Pak Jokowi juga nggak ngomong gitu kan. Batik Prabawa jelas nih. Prabawa. Gus di sini Gus. Lu lupa lu kan sekolah S3 audio ini. Gue biasa pakai begini. Iya, terus bawah. Prabawa. Terus. Lu mau ke yang itu kejauhan nih udah pernah kita bahas juga kan udah sering. Oke, ini kurang lebih 100 ini ya postingan terakhirnya. Ini waktu di Shangri-La Dialogues ya? Ya. Ini kan Shangri-La. Iya. Oke, turun. Terus sisir aja. Dan di Shangri-La itu ngebela ini gila-gilaan loh, Pak Jokowi. Terus. Apa Gus yang Anda lihat? Ya clear ya, ngomongnya membela bahwa ya itu kan cuma hanya di forum dialog biasa, ngasih usulan-usulan itu kan biasa gitu kan, sesuatu yang memang kita sudah biasa omongkan gitu. Jadi menurut kan berhadapan dengan omongannya Mas Hasto. Iya kan? Dan SJW. Ya. Yang ini kurang lebih gini ya Gus ya. Apa yang lu lihat Gus dari appearance-nya Pak dan seperti halnya yang Bang Denny Siregar di Twitter bilang kan tiap hari nempel-nempel Jokowi katanya. Ya kira-kira kayak gitulah Bang Denny Siregar. Tiap hari nempel-nempel Jokowi. Iya. Kalau saya tahu gue pada waktu yang ke Malaysia itu nggak ada rencana juga. Diminta datang ke Malaysia. Terus makan siang itu diminta hadir ke Bogor, ya kan? Nonton bola juga sama, karena kan malamnya itu kalau nggak salah Pak Prabowo ke Paris atau kemana gitu. Terus ya diundang nonton bola. Pulang kawan. Iya. Nah yang menarik di bola ini kalau nggak salah itu bahkan Mbak Puan dan menteri-menteri lain itu ada di sisi yang lain berbeda. Anda kayaknya ada di stadion nih Gus. Coba bisa dijelasin nggak? Bener nggak tuh? Karena sebelah Pak Prabowo ya Menpora kan? Iya kan. Wah Menpora bos. Pasti di stadion. Nah gini. Itu omong belakang layar jangan lu nanti dipotong kawan. Pertanyaannya adalah bahwa posisi duduk ini yang ngatur kan bisa dua. Pas Pampres. Penyelenggaranya protokol atau PSSI. Nah kita nggak ada yang tahu gitu loh. Tapi kan PSSI pasti ujung-ujungnya tunduk sama protokol presiden dong. Kalau dan punya diskresi kan protokol presiden. PSSI yang selama ini ya. Tapi PSSI sekarang belum sekarang kita ampun. Iya. Karena ada yang bilang mitosnya ini anak sulungnya Pak Jokowi, ketua PSSI, kakaknya Mas Gibran. Jadi memang yang bisa disikapi adalah gini, betul tadi bahwa kenapa yang duduk di situ itu cuman ada Pak Erik, Pak Prabowo sama Mas Dito, iya kan? Dito mah nggak mau ikut campur lah, gua stay away dari sini lah, gua jauh-jauh aja lah. Karena Menpora aja kawan kan? Iya. Maksudnya dalam konteks duduk seharusnya yang duduk di sebelahnya itu adalah ya Menpora lah, sebelah kirinya Menpora, sebelah kanannya ketum PSSI kan. Cuma karena happens to be ketum PSSI-nya menteri juga, jadi ya udah. Nah pertanyaannya beberapa kesempatan justru malah Pak Prabowo yang di sebelahnya. Itu kan nggak mungkin nggak ada maksud gitu. Dan semua yang ada di situ kan juga Pak Jokowi juga harus tahu ya. Kira-kira siapa yang ada di sebelah gue. Nah itu yang hal gitu kita harus ngebaca sih dengan gampang sekali kan. Mungkin pada waktu itu wave ketawa berdua, ketawa-ketawaan diambil. Mungkin nggak itu bukan mau Pak Jokowi, tapi mau orang lain yang ada di sekitar Pak Jokowi. Mungkin dan sering kali kan gitu. Pak Jokowi aku nggak tahu, sering gitu Pak Jokowi. Iya. Nah semuanya juga kita harus melihat kalau kayak begitu, ini kan kerja yang kalau bahasa ini semesta ya,
Jadi tiba-tiba arahnya ke situ. Nah selama ini kalau Mas Ganjar kan jalurnya jalur PDIP aja paling sering, ya nggak? Nah menurut gue jangan-jangan justru malah timnya Mas Ganjar harus lebih sering membuat acara yang menghadirkan Pak Jokowi di luar urusan PDIP. Jangan-jangan timnya sekarang cuma PDI kayaknya, Gus. Atau di bawah koordinasi PDI. Atau memang di bawah koordinasi. Iya. Iya. Jadi harus Dan itu kelihatan ya dari bagaimana plot komunikasinya, gimana apa yang dimunculkan tuh kelihatan ya. Iya, dan semua kembali ke postulatnya Gus Ipang pertama tadi. Pak Jokowi di Tenggarnya lebih nyaman di forum-forum relawan dan forum-forum non PDI. Iya, kalau saya Tadi kan Anda postulat Anda gitu tuh dari hasil Ya, pengamatan. oke, kita lihat Mas Ganjar. Coba turun dengan anak-anak. Anak-anaknya The Jack pula tuh. Lapak Ganjar, makanan khas daerah. Oh, ada Bung Karno. Itu kan Bung Karno. Kita sebutnya BG sekarang, Mas. Iya. Bung Ganjar. Bung Ganjar. Iya. jadi Prabowo Widodo sama Ganjar Soekarno Putra. Nah, Ini itu ya. Tesis kotak-kotak nih bajunya. Iya. iya ya. Itu kan Jokowi banget kan. Iya. Di iniin kota-kota. Tapi seberapa sambil nunggu loading nih Mas. Menurut gue kalau gue Menurut lu setuju gak Prabowo makin Widodo, Ganjar makin Soekarno Putra? Oh iya. What do you think? Serius lu? Lu sangat. setuju? Iya. Sebenarnya bukan makin Widodo sih, karena kalau Prabowo mungkin lebih nyaman dengan ke Soloannya, dengan keadaan Pak Jokowi ini. Sementara Mas Ganjar yang aku lihat nih kayaknya malah dia lupa dengan kebiasaannya berusaha mencari yang lebih gitu loh. Padahal kalau stick di area situ cukup menarik sih sebenarnya. Iya. Atau iya. Itu karena memang Mas Ganjarnya stick pengen lebih atau memang Mas Ganjarnya masih mencoba mempertahankan tadi pemberi tiket yang hakiki utama ini? Bisa jadi karena memang mungkin perintahnya adalah Mas Ganjar harus memegang teguh ajaran Bung Karno, harus menjadi Bung Karno. Saya nggak pernah tahu ya ininya. Tapi memang arahnya semakin ke sini lebih Soekarnois banget nih Mas Ganjar nih. Nah, apakah itu bagus apa enggak? Saya masih belum bisa membaca. Tapi yang pasti perang sekarang ini adalah perang 80%, tahu nggak? Perang 80% approval rating Jokowi. Ya. Iyalah. Jadi kenapa? Nah kita nggak pernah ngomong Anies nih, aduh nggak kasihan juga. Habis ini langsung habis ini. Ini Ganjar ini aja uploadnya susah, apalagi Anies. Nggak internet lagi, internet lu jangan gitu loh. Internet kita nih mohon maaf nih. Bang Celi ini Bang. Iya. Tolong, jangan hidup adalah perbuatan, if there is will there is way. Jadi cek bener sama Bang Jeli salah lu. Enggak Calon Menkominfo tuh. Serius lo? Ini Surbula Bang ini. Surbula Bang ini Bang. Ganjar belum selesai Ganjar tadi. Iya lu jangan. Kok Ganjar page not found? Gimana sih? Ada aja nih internet. Nah, 80% approval rating. iya. Ini ya. Iya. Ayo dong. Iya, jadi perangnya ini kan perang 80% sebenarnya. Perang 80% itu adalah siapa yang dianggap paling dianggap sebagai representasi dari Jokowi, dia akan menang. Betul nggak? Logikanya kan begitu. Ya. Nah, kita lihat aja dari 80% ini, siapa yang memegang teguh nih? Antara Prabowo kah atau si Mas Ganjar? Ya. Tapi lu lihat Pak Prabowo, gini kan lu tadi agak setuju tuh. Prabowo udah bertransformasi sedikit demi sedikit dari Prabowo Subianto menjadi Prabowo Widodo. Dari segi look and feel, style, cara berkomunikasi. Tadi kita cerita soal di meja makan sama Gus Ipang aja dia langsung punya kesimpulan gini, Bro. Udah berubah kawan. Berubah. Iya, maksudnya kita kan nggak kenal Pak Prabowo, jadi nggak tahu dia berubah apa kagak gitu. Maksud gua apa yang bikin dia itu, Gus? Maksudnya formulanya kenapa jadi dan kenapa Pak Prabowo mau? Gue cukup tahu karena tahun 2019 kan gue riset gue kan lumayan dalam tentang Pak Prabowo. Kayak kan sebagai musuh kan, sebagai iyalah kan kita kan membantu Pak Jokowi. Keep your fan close, your enemy closer kan. Research cukup dalam tentang Pak Prabowo ini. Dan begitu ngelihat, wah ini aku beberapa kali interaksi sama beliau, gila ini orang berubah banget ya. Jadi ya apa yang berubah, Gus? lebih humanis, lebih cair, relax,
ketawa-ketawa terus, ya mungkin sudah terjokowi itu. jadi memang semenjak bergabung di pemerintahan, gue melihat bahwa Pak Prabowo ini totally different ya. Walaupun menurut beberapa kawan-kawan di Gerindra enggak sama aja, tapi enggak sih. Kalau menurut aku lebih cair. Ada pertanyaan menyerang pun dia akan ketawa, ya kan. Kemarin yang urusannya Mas Butet aja, orang nanya begini, jawabannya keren banget menurut gue. Mas Butet ini saya kagum loh, karena sosok yang lucu gitu kan. Gue cari verbatimnya, menarik juga tuh. Iya. Itu menurut gue dahsyat. Kalau Prabowo dulu apa yang lu bayangkan? Wah, kalau kayak begitu menanggapi Pak Butet. Siapa dia? Wah, iya kan pasti akan meledak-ledak. Kamu Jakarta Post ya? Wah, kayak gitu. Persis banget lagi. Sekarang nggak ada cerita begitu. Jadi banyak orang terbuai. Lo lihat foto-foto Pak Prabowo sama wartawan-wartawan yang kemarin di istana. Anjir, men, itu yang sesuatu yang bagi gue sih nggak kesangka aja. Coba buka Mas Anies dulu deh. Yuk. Ini kayaknya lu sentimen banget. Nggak ada masalah, Gus. Ini memang netizen nanti kita dianggap internet aja nih. Ini gue yang kena nih. Nah, nanti terakhir Mas Ganjar. Ya. Ini dulu gimana nih, Gus? Ini keluarga kan cerita Ferry. Kalau Mas Anies ya, kalau Mas Anies gue agak ngerasa agak yang nggak pas dengan positioning. Positioning perubahan. Menurut gue itu sangat tidak pas. Kenapa? Berangkat dari tadi semua lembaga survei, baik itu yang buatan semua kubu lah, termasuk kubunya Anies pun. Ada survei kubu Anies apa misalnya? Ada. Lembaga kayak nggak tahu aja lu Lembaga survei apa? Nah, jadi udah begitu, itu hasilnya juga 80%-an. Approval rating pada pemerintah. Walaupun di kubunya Anies ada yang katakan walaupun puas tapi ingin perubahan gitu. 63% ingin perubahan. Maksud lu survei kedai kopi? Itu kan tambahannya konsultan. Tapi intinya adalah dari 80% yang ingin perubahan kan cuma 20. Betul nggak? 80% puas. 20% ngerasa ingin perubahan. Itu logika akal sehat aja tuh. Logika akal sehat. Jadi sekarang kalau kita pakai perubahan, artinya kan cuma maksimum cuma 20%. Jadi itu pun kalau 100% dari 20%. Nah, jadi menurut gue itu kesalahan paling mendasar sih itu sih. Nah, apakah makanya dirubah menjadi perubahan dan apa tadi? Perbaikan. Ya, sama intinya ngerubah. Intinya ya ini rusak, makanya perlu diperbaiki kan. Ya, tapi lo lihat ada nggak tercermin nggak quote unquote dari ide-ide perubahan, quote unquote lagi antitesanya Jokowi dari appearance social media Pak Anies? Aku tidak melihat karena nggak ada korelasi antara apa yang sedang dia omongin sama yang dilakuin gitu loh, antara visinya sama misinya gitu loh. Nah, Mas Anies ini sebenarnya menarik gitu loh, kekuatannya sebenarnya bukan ada di situ. Nah, cuman kalau misalnya tiba-tiba suruh ngomong perubahan bagaimana? Lawang ada Nasdem, iya kan? Sebagai penyokong utamanya Mas Anies ini. Jadi, Gus, kita lihat aja sini, Gus. Siapa Mas Ganjar nih? Ini Mas Anies. Mas Anies. Ini kan it's time guru jadi presiden. Nah, kan. Ada baru. Ini perubahannya di sebelah mana nih dari tampilannya ini, Gus, kira-kira? Gagasan, narasi, karya, itu ketemu ibunya, ketemu AHY. Ya ketemu AHY ini aja nih yang paling perubahan nih kayaknya nih kan. iya, tapi nggak kelihatan. Nggak ada. Ini udah benar. Nggak ada usulan, nggak ada kelihatan bahwa ini merepresentasikan perubahan gitu loh. Kalaupun udah diambil perubahan, ya harusnya dijalanin. Oh, nggak termanifestasi dari ininya. Ada. Nggak tercapture di sini bahwa ide tentang perubahan itu ada di sini. Gitu. Harusnya message-nya bold gitu ya. Menurut saya sih iya, kalau memang itu yang mau diambil, go all the way gitu loh. Artinya Mas Anies juga nggak yakin dong dengan perubahan. Kalau aku nggak tahu gitu loh. Karena aku juga tahu siapa yang ngomporin. jadi menurut gue terlalu banyak tahu itu juga bahaya juga. Tidurnya juga repot juga lu hidup lu ya Mas ya. Iya. Mas, tapi gini, kan tadi kan kita tahu Pak Prabowo dan Pak Ganjar, Mas Ganjar itu berebut Jokowi. Jadi sebanyak-banyaknya ada Jokowi nih di timeline. Makanya perang 80% kata. Perang 80% buat Mas Anies
siapa kira-kira, apa yang maksud gue dia mau deket sama siapa sih? Ada nggak? Kelihatan nggak dia mau diidentikannya dengan siapa gitu? Dia mau Bukan kelihatan. Kalau gue ngeliatnya bukan kelihatan atau nggak kelihatan, tapi sebenarnya dia harus deket sama siapa itu. Ya itu pertanyaannya itu dan termanifestasi nggak dari dia punya sosial media? Enggak. Karena sekarang mungkin pendekatannya bukan pendekatan pemerintahan ya, artinya pendekatan kultural mungkin. Bukan governance, karena kalau governance otomatis 80% tadi yang kita omongin kan. Dia cuma berebut di 20%. Oke, dia harus cari dimensi yang lain, universe yang lain. Kolamnya harus dibedain. Terus bawah. Oh, doa dari Raden. Ayo ikut turun tangan. Jadi bagian perubahan menuju Nah, itu keberhasilan. baru ada kan. Iya. Iya ya. Masa kecil di Kuningan. Ya apa ya warnanya apa itu ya? Itu yang belum clear juga ya Mas ya? Atau mungkin Nih kali ya bendera Palestina ini kali ya. oh iya ya. Nah itu ini tuh, stop. Itu ada aneh di situ. Gimana lu lihat? Ini boleh kirim Palestina. Ya kan karena mungkin Mas Anies pengen menunjukkan kepedulian dia terhadap sepak bola. Dan sepak bola dan Palestina itu kan bold banget tuh. Iya. Tapi seharusnya Emang melawan Palestina sih. ya memang melawan Palestina, bukan melawan Israel. Nggak, tapi kalau gue poinnya dapat. juga kagak di antara bendera Palestina. Tapi kalau gue dalam posisi Mas Anies harus begitu. gue nggak akan ke situ. Anies itu udah sangat kanan, bos. Islam banget. Ngapain lagi? Lu tuh butuh sesuatu yang lebih di tengah dan lebih ke kiri. Ngapain lu datangnya begini gitu loh? Oh kayak lu bilang Foke dulu sangat serius, sangat galak. Iya butuh dong. yang agak ugal-ugalan gitu kan. Lu Iya bawa dong. bendera Inggris gitu ya, Sex Pistol atau apa gitu kan. Iya kan? Iya kan? Rancid gitu kan. Kenapa nggak datangnya pakai benderanya rainbow gitu? Iya, itu dia. Aduh, itu nanti pas nonton Coldplay mungkin. Atau Disimpan. datang ke DWP gitu ya. Iya ya. Iya betul. Jadi emang oke. Nah, Mas, pertanyaan yang very principle. Seberapa merepresentasikan sih suasana hati, preferensi, warna ideologi dari seorang tokoh sosial media appearance dia ini? Seperti tadi kita bahas Pak Ganjar 9 kali posting Pak Nah, lu Jokowi. belum Mas Ganjar belum buka dari tadi. BG. Iya, BG belum buka. Bos. Kesel juga gue Bung nih. Ganjar. Kenapa BG nggak muncul? Nanti gue disalahin netizen. Anda ini Anies banget, Anda ini Prabowo banget. Ini BG nih. Iya. Bung Ganjar. Harus dijelaskan karena bahaya. Tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat. Apa iya? Mana gue tahu, Gus. Lu aja nanya kita. Lu aja nggak tahu apalagi kita. Lu lagi. Makin menjebak kan. Nanti kami nggak diundang makan siang Mas Ganjar. Iya, cuma Mas Ganjar yang belum undang makan siang. Iya, ini, Oh, iya? iya. Orang si apa namanya Samara udah nelpon Ferry katanya. Kita nggak ditelepon. Waduh. Ya kan? Oke, nah ini nih kaos-kaos Jateng nih kan. Persija nih. Ya. Mas Ganjar warnanya bajunya deh, dari bajunya putih, hitam. Itu sama Pak Jokowi lagi. Merah. Giliran merah ditemputin ya. Gak ikutan gue. Lah enggak, pasti kan ada maksud. Iya. Nah, Apa? artinya, Menurut lu apa? menurut gue Sebagai mengurangi konsultan. kemerahan kayaknya. Oh, terlalu merah. Coba kita naik ke atas dikit deh. Naik. Iya. Op. Ini Ya, kan? Enggak sampai Oh, naik. sampai mentok. Mentok. Ada nuansa merah lain lagi nggak? Nggak ada. Nah, Turun. Nah. Terus. Oh iya ya. ya kan? Oh iya. Nah, Terus kembali ke Widodo lagi ya, hitam. nah itu Putih. satu lah. Oke. Iya kan? Tapi Olahraga. karena memang Oh iya ya. Pak Jokowi. Nah. Itu belakangnya Rocky Gerung ya? Mana gak mungkin Bos. Kayak Rocky ya. Rocky ini lu kan Rocky. Lu gak jaris, Rob. Iya, kayak Rocky ya. Terus. Ya. Oh iya ya. Oh iya bener. Gak ada merahnya ya. Emang kalau kita nih nggak sensitif gitu-gitu Iya. ya. Jadi mengurangi kadar kemerahan. Oh iya
Iya, terlalu merah. Berarti Mas Ganjar mencoba kembali menjadi Widodo dong sekarang. Ya karena Setelah- pemilih itu kan sekuat-kuatnya PDIP kan cuma 25%. Warna ini menjadi sangat pengaruh ya pada waktu dia datang ke arah kuning, ke arah hijau, ini merah banget sih gitu loh. Jadi mungkin Mas Ganjar udah dikasih tahu sama konsultannya, Mas lu terlalu merah Mas. Jadi kalau acara partai pun dihitam putihin. Menurut gue sih bener, harus digituin. Jago juga tim Ganjar nih berarti ya. Jago lah, kalau nggak jago kan nggak bisa dapat elektabilitas di atas 30. Iya betul. Mantap juga. Mantap tim Ganjar nih. Lu Bang. bantuin Ganjar juga ya Mas. 2 kaki loh Mas. Iya. Tetangga gue yang bantuin. Siapa? Junarto Wijaya. Mari kita makan nasi goreng sama Mas. Nah, jadi itu buat gue perang sesungguhnya ini adalah itu. Perang 80%. Oh, buset. Mas Anies mau masuk kolam 80% ini agak sulit atau mau di 20%? Gimana strateginya menurut Mas Ipang kalau Dia sudah memilih untuk berada di 20%. Nah, sekarang mau keluar kan susah. Makanya pakai embel-embel perbaikan. Tapi kan itu tidak bisa menyelamatkan. Problemnya ada di perubahan ini. Dijadikan nama koalisi. judul Iya, nama koalisi perubahan. di clickbait? Meskipun nanti ketika lo berkuasa lo merubah sesuatu juga monggo aja gitu kan. Monggo. Itu bagian dari Ini kan apa, masalah positioning. nature, iya. Ini positioning masalahnya. Jadi dari positioning inilah kita bergerak. Nah, kalau misalnya positioningnya adanya di 20%, ya udah. Konsultannya Prabowo dan Ganjar akan lebih senang. Artinya adalah lo di sana. Oke. Itu kalau Mas Anies maju. Iya, iya. Tapi gini, Gus, kalau misalnya yang maju nanti 3 calon, tapi itu bukan Mas Anies, misalnya ya, Pak Erlangga gitu. misalnya Pak Erlangga, Pak Sandi. ya Sandi Erlangga lah, Sandi Erlangga tuh masih mungkin kan, Caimin. Ya. ya kan, Sandi Erlangga atau Erlangga Caimin. Erlangga Caimin gitu kan, itu kira-kira apakah pemilih orang-orang pasangan baru ini nanti akan ke Pak Prabowo juga seperti hipotesis kalau Ganjar, Anies, Prabowo di putaran kedua pasti Prabowo dapat semuanya. Kan hipotesisnya kayak gitu, nggak mungkin ke Ganjar nih pemilih Anies nih. Nah tapi kalau yang maju bukan Anies, apakah mungkin pemilihnya itu untuk ke Ganjar atau ke Prabowo? Nah, buat timnya Pak Prabowo akan lebih menguntungkan kalau Anies yang maju. Oke. Oke. Matematika bisa berubah ya kalau Iya. bukan Anies ya. Iya. Oh. Karena kristalisasinya akan berubah, berbeda. Jadi dia juga tidak lagi disangkutkan dan ditempelkan dengan tokoh-tokoh yang dalam Iya. 2 kali pemilu yang lalu mendukung dia. Iya. Yang sekarang jadi liability dalam konteks Pak Prabowo sekarang. Iya. Iya kan Iya. maksud lu gitu kan? Betul. Karena sekarang polarisasi antara kubu kanan dan kiri kan kencang. Nah, kalau misalnya Anies yang maju, polarisasinya akan kiri dan kanan dan Prabowo di tengah-tengah. Enak kan? Jadi siapapun yang menang dari kiri dan kanan ini, yang memetik hasilnya Pak Prabowo. Tapi kalau itu bukan Anies. Nah, akan berbeda keadaannya. Iya, repot. Ini udah tercerai-berai nih, Bos. Kayak Gang Doli dibubarin kan. Walaupun kalah, kandidat ketiga ini bisa jadi kandidat insurance untuk putaran 2 ya. Nah, bahasa Miftah Sabri benar. Iya kan? Nah, itu kan Miftah pernah ngomong di sini. Ya, jadi menurut gua memang benar. Itu bahwa artinya Miftah berusaha meyakinkan dia dengan bahasa itu. Udah Jadi, pernah kesini iya. dulu. Udah pernah kesini dulu baru kesini. Gini Gus, Gus, gitu kan. Itu Miftah cara meyakinkan. Ini suruh Gus. Bisa menang nih. bukan cuma udah kesini, masih berlangsung sampai sekarang. Sandi Erlangga ya, Sandi Erlangga. nih. Operasinya masih berlangsung. Iya, makanya dia dipulangkan dari negeri Paman Sam Nah, ke sini kan. jadi gue tuh beruntung karena kenal dengan banyak partai. Iya, iya. Ya, jadi dulu tahun 2004, 2008 itu mereka masih junior-junior. Sekarang udah jadi Elit. tokoh-tokoh elit. Nah, jadi kita enak kesana kemari tuh udah. Sekarang kemarin sempat bantuin Pak Erlangga sebagai staf ahli di kantornya Kantor, gitu ya. kan. Untuk urusan partai, walaupun politik gitu ya, lebih nyaman aku yang maju daripada orang parpolnya. Kalau orang partainya ngelobi dari partai lain, kadang-kadang blockingnya sudah ini.
Kalau gue kan Caimin, Mas, sampean dendi. Udah tinggal dulur, iya. Sepupu bos. Iya. Iya benar. Bang Zul kan dulu pernah bantu konsultan sebagai Menteri Kehutanan dan PAN juga. Jadi udah, Bang di mana rapat ya Bang. Jadi enak kita. Gol apa yang terbaik? Golkar. Itu agak sakit hati. Ronaldinho. Itu lo juga kan tuh? Itu perih hati gue Mas. Yang bawa bola ke rapat KIB itu lu juga kan Mas? Iya. Bener. Lo mesti gue kasih tunjuk foto ini nih. Itu bener, itu agak sialan juga loh Mas. Iya, Itu emang gila Bang Wahid. Jogo emang. Bonito-nya hilang bos ya kan dengan Marwahnya kurang langsung. mana apa tuh? Iya. Oh iya. Kayak gini nih ya, nih gue lihat waktu lu debat Gila. Pilpres itu gue 2019. Bagilah foto-fotonya biar gue Iya. masukin. Ini ngapa naik? Gue bilang dalam hati gue nih ngapa naik turun kawan ini. Ini Bobong nih. Bong, kasih lah Bong Iya, fotonya iya, Bong. Bong. Jangan Marcos. foto-foto Iman Iya, terus. ini udah Iya. menang pemilu Filipina dengan TikTok ini. Nih sini dulu masuk lo. Sini loh. Sini ada Iman Syafi'i. Sini. Iman lagi sini masuk. Lu dulu. branding lu harus beda sama Iman Syafi'i. Ya, oke. Nih, udah. Iman Syafi'i nih, ya kan? Ya, adiknya. Sepatu lu nggak mahal-mahal kan kayak sepatu Iman. Baju lu biasa aja. Iya, heeh. Ya, Bilangin abang lu dikejar orang pajak ntar dia. Iya. Lu cukur di Asgar kan Mas? Bang Iman mana mau pun Asgar ya. Kelas dia. Gue pokoknya mau potong rambut gue lapor Iman Syafi'i. Ini udah lama loh. Udah lama nggak ngontak Iman nih berarti nih. Suara agak hancur. Oke, menarik. Iya. Jadi gimana? Oke, lagi-lagi apa yang perlu dilakukan? Maksudnya gini, apa yang perlu diperhatikan sih Mas? Bagi Pak Jokowi, bagi calon-calon yang ingin berebut Pak Jokowi, bagi orang yang ingin menjadi antitesanya Pak Jokowi, Jadi gini. secara komunikasi politik. Pak Jokowi itu kan sangat humanis sekali ya orangnya, dan sangat manusiawi juga dalam konteks ini 2024 ini bentar lagi. Beliau kan juga pasti akan kepengen husnul khotimah, nggak ada yang ngeributin segala macam, anak keluarganya semuanya nyaman. Jadi siapapun yang akan menjadi presiden itu adalah orang yang bisa ngasih assurance untuk kedepannya husnul khotimahnya Pak Jokowi ini. Nah, kita lihat dari semuanya mungkin Mas Anies tidak dianggap kategori itu. Jadi makanya dicoret. Tinggal dua, Pak Prabowo sama Mas Ganjar. Dalam kontes kemarin ini kan dilihat, dalam kasih case-nya U20 aja sudah seperti itu mungkin ya. Dan disitulah terjadinya shifting ke Pak Prabowo. Wah, kayaknya ini nih yang lebih ini. Tapi kan juga nggak bisa serta-merta misalnya tiba-tiba Gibran jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Kan nggak bisa. 7 kali loh Pak Jokowi itu dapat kesempatan disupport sama PDIP. Jadi ya nggak segampang itu juga untuk melupakan sejarah. Nah disinilah pinter-pinternya Pak Jokowi untuk memainkan peran. Untuk melihat kira-kira si dalang ini akan berpihak kepada wayang, penontonnya bisa melihat apa enggak simbol-simbol ini. Beberapa orang Jawa pasti akan bisa melihat gitu, mentafsirkan itu. Tapi yang enggak ya too bad. Termasuk si kandidat tadi. Kayak tadi masalah batik keris, Prabawa gitu kan. Terus masalah diundang, masalah kenyamanan pada waktu yang di Sun Tzu gitu kan. Itu kan datang Suci. Buddha suci. Sun Tzu sih perang keles. Gue bisa baca itu Iya lagi. memang ya. masalahnya. Memang di situ The Art emang of War. perang sih Mas mereka itu kan. Di Art of War. Iya. Nah, Oke. jadi ke situ. Nah, sekarang permasalahannya kalau menurut gue timnya Mas Ganjar harus recover cepet nih. Tadi udah oke. Ya, tadi udah satu hal udah bisa kelihatan dari situ ya semua ke situ. Dan yang kedua adalah bagaimana mengambil hati Pak Jokowi dari luar PDIP. Itu kan. Nah, itu jadi Untuk mendukung Mas Ganjar maksudnya. iya dong. Iya. Kan kalau Pak Prabowo kan sudah dapat tuh melalui PSSI nonton bola bareng, iya kan, ke rumah sakit bareng. Karena kan memang battle-nya itu kan berbeda. Yang satu cuma Jawa Tengah aja,
yang satu nasional. Ini kan perbedaannya menyolok. Ke Malaysia juga diajak ya. Iya, karena memang jadi bestie kerjaan kan. Yang satu giliran mau nelfon ke Heru Budi salah. Itu kalau lo lihat gimana tuh? Kemarin dapat meme kocak sih. Jadi kan dia bilang Ganjar telepon pejabat gubernur DKI, ya kan, melaporkan masalah Tanah Abang, ya kan. Di bawahnya ada meme yang sama, tapi fotonya dibalik. Ganjar menelpon gubernur Jawa Tengah melaporkan kerusakan jalan di Jawa Tengah. Oke, terima kasih Gus Ipang dan sempatkan terus ke sini Gus Ipang. Ya kita weekly lah, atau 2 minggu sekali lah untuk bahas gini guys. Iya, ini penting biar nih. orang sadar juga nih. Iya, sadar. Gus Ipang masih keleleran sekarang. Tolonglah diopeni. Sama seperti Gus Ipang mengopeni kami. Karena kami juga keleleran. Iya, kami lebih keleleran lagi daripada Gus Ipang nih. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Thank you Gus Ipang. Kamsia.